Ini tablet baru Huawei yang super ringan, nggak sampai 1 kilo, tapi kinerjanya berasa pakai PC. Sudah include dengan upgrade PC level WPS Office 3.0 yang eksklusif di tablet Huawei aja. Kini dilengkapi juga dengan all new M Pencil Pro yang lebih smart dan cerdas, keyboard yang super nyaman, dan layar paper matte yang jernih. Enak banget ya dipakai untuk kerja di indoor ataupun outdoor. So, langsung aja kenalin ini dia Huawei MatePad 12X 2026, tablet paket komplit buat kalian yang produktif dan cocok untuk kerja di mana aja. Improvement daripada Huawei MatePad 12X ini cukup terasa mantep ya teman-teman, tapi menariknya harganya tuh hitungannya masih terjangkau. Nah, enaknya tablet ini tuh udah dilengkapi dengan full aksesoris. Yuk kita unboxing tipis-tipis dulu nih ya. Kita bakal dapetin tabletnya, warnanya tuh hijau terasa elegan, dan ini tipis dan ringan loh ya kenanya. Lanjut kita bakal dapetin keyboard case putih yang elegan dan premium, dan tentunya dapat juga M Pencil, ini generasi terbarunya ya, yaitu Huawei M Pencil Pro. Lebih canggih nanti bakal gue ceritain lebih lanjut. Dan so ini dia Huawei MatePad 12X 2026. Ukuran tablet itu 12 inch ya teman-teman, yang kenanya tuh bakalan nyaman untuk kebutuhan produktivitas. Sekalipun saat mobile ini ya nyaman, gak bakal bikin beban ya saat membawanya karena terbilangnya tuh ringkes. Berat total berikut keyboard dan juga stylusnya tuh gak sampai 1 kilo. Oh ya, sampai lupa, di dalam boxnya itu udah include juga dengan charger. Lebih lengkap lagi besok kalau ada tasnya. Kenapa tablet ini cocok untuk kebutuhan produktivitas? Jadi emang selain aksesorisnya yang udah all in one, kalau kita cek tuh bagian aplikasi pendukungnya yaitu termasuk yang udah lengkap. Pertama nih ada PC level WPS Office 3.0 yang gratis dan eksklusif cuman ada di tablet Huawei aja. Yang bisa banget untuk kebutuhan kayak ngetik script, atau mungkin buat teman-teman yang kebutuhannya tuh kayak bikin makalah. Ini gue jamin udah terbiasa lihat UI-nya. Mirip banget sama Microsoft Word di laptop gak sih? Dari sisi toolbarnya pasti familiar banget, bisa modifikasi teks, pilih jenis font, customize margin, hingga ini ada juga opsi untuk save dengan beberapa format termasuk ke PDF. Dan ini secara fungsinya juga ternyata mirip-mirip ya. Ini kayak ada fungsi Ctrl C, Ctrl V, Ctrl A gitu ya. Experience-nya tuh kayak bener-bener sama kerja di PC. Di sini juga bisa multi tab, artinya tuh bisa sambil buka beberapa data sekaligus ya. Mau Excel ataupun PowerPoint buat yang biasa bekerja berteman dengan angka. Ini experience-nya juga masih mirip-mirip ya, termasuk kayak rumus matematik calculation itu ya juga sama. Ya kalau mau lebih expert lagi, semisal kalian tuh seringnya kerjanya menggunakan pivot table atau generate chart gitu ya, juga di PC level WPS Office ini bisa kok ya, gampang banget dipakainya. Bener-bener penggunaannya tuh kayak mirip banget pada saat menggunakan Microsoft Office di laptop. Nah, di versi baru PC level WPS Office 3.0 ini sekarang tuh juga banyak upgrade fungsi-fungsinya yang makin canggih. Pertama, kalian tuh sekarang bisa insert dokumen attachment file gitu ya. Jadi kayak insert file Word ke PPT itu juga bisa ya teman-teman. Atau mau insert URL link juga bisa, langsung redirect ke website. Terus selain itu kita juga bisa bikin pivot table dan juga chart di Excel gitu ya. Pas kalian copy paste chart atau diagram ke PPT itu juga bisa. Bahkan ini bisa diedit chartnya, kayak mau ganti warna ataupun custom apa yang mau ditampilin itu bisa juga. Nah, yang sering banget ditanyain juga ya di bagian versi baru ini tuh formatnya udah 100% kompatibel sama format Microsoft Office dan juga bisa buat buka PDF juga. Nah, pengalaman kerjanya juga kayak makin seamless karena di tablet ini tuh hitungannya udah paket komplit ya teman-teman. Udah termasuk dapat keyboard yang pengalaman ngetiknya tuh super nyaman, key travel distance-nya tuh 1,5 mm. Jadi emang ngetik di sini tuh terbilangnya udah cukup nyaman. Dan selain itu mode keyboard ini juga bisa kita sesuaiin gitu ya, kayak ada dua opsi pilihan sudut kemiringannya. Jadi bisa dibuat kayak mode PC kayak gini, atau buat gambar bisa pakai yang studio mode kayak gini. Jadi terbilangnya cukup fleksibel ya si bagian keyboardnya ini. Tapi ini warnanya putih nih kak, takut kotor gak sih? Ini kemarin tuh gue coba ya kayak bawa tablet ini untuk mobile dan gak sengaja ketumpahan kopi atau makanan gitu ya, ini tinggal dilap aja langsung kayak bersih, bersinar, celing. Nah, selain buat ngerjain dokumen, alasan kenapa sih tablet ini tuh kayak enak banget untuk dipakai kebutuhan kerja, salah satunya tuh kita bisa kayak gunain juga tuh Zoom meeting ataupun Google Meet gitu ya. Buat koordinasi via apps juga aman banget. Buat kirim-kirim dokumen kayak via Gmail, ini juga termasuk yang udah smooth ya. Tablet ini juga bisa connect ke Bluetooth printer gitu ya. Tablet ini juga bisa dipakai kayak buat display out ke layar, buat presentasi ke klien gitu ya misalnya, ini juga bisa.
Gimana? Udah cocok jadi si paling anak kantoran lagi belum? Terus gimana Kak untuk kebutuhan kreativitas? Oh, tenang. Nah, kabar baiknya Huawei MatePad 12X 2026 ini tuh udah dilengkapi dengan Huawei M Pencil Pro yang seru abis. Ini tuh pertama kalinya ya ada di tablet Huawei. Ada beberapa improvement daripada M Pencil Pro ini. Yang pertama, kita bisa tekan bagian starring ini untuk buka aplikasi dengan cepat. Yang defaultnya itu akan buka Huawei Notes ya. Sebenarnya kalian juga bisa tuh ya custom buat aplikasi yang kalian mau, tinggal atur aja. Yang kedua ada fitur pinch atau cubit bagian sininya untuk pindah tools. Ini ada 3 pilihan nih ya, kayak untuk mencatat dengan cepat, bisa juga untuk mengcapture part tertentu, hingga untuk menandai dengan instan. Ini seru sih ya, misalnya kalau ada koreksi video gitu ya, tinggal tandain aja. Fitur pinch ini kalau kita buka GoPen itu bakal juga ngemudahin kita ya, kayak untuk ubah warna, mengubah rotasi, menambah layar, hingga color pitch juga bisa. Wah, ini kayak bakal lebih simple nggak sih buat si paling kreatif yang biasa kerja menggunakan stylus. Selain itu, untuk fitur ini juga bisa kita manfaatin kayak di Huawei Notes. Pas lagi note taking akan ada tampilan radial menu yang berguna banget nih pas lagi bikin catatan dengan cepat. Dan ini kalau kita gunain juga si M Pencil Pro ini kayak ada tactile feedback atau kayak getaran-getaran gitu ya, yang halus gitu teman-teman, kayak ngasih tanda kalau fiturnya tuh berfungsi dengan baik. Fitur lainnya juga pressure sensing-nya tuh tinggi banget di M Pencil Pro ini, kayak dibuat lebih nyaman dan sensitif gitu ya. Ini kita tuh kayak bisa atur ya tingkat ketebalannya. Gue ngerasa sekarang tuh nggak terlalu licin sih teman-teman saat menulis, dan sensasinya tuh kayak berasa nulis di atas kertas. Nah, ini kita coba tulis di tumpukan kertas pun terbilangnya masih kebaca ya teman-teman di layar tabletnya. Nah, sebenarnya di box M Pencil Pro ini disediain 2 tipe pen ya teman-teman. Jadi secara totalnya tuh ada 3 pen, tinggal sesuaiin aja tuh ya untuk kebutuhan menulis, untuk kebutuhan bikin sketsa, itu ya tinggal disesuaikan aja. Ini emang bener-bener ya Huawei itu kayak seniat itu, kepikiran aja. Kalau untuk koneksinya itu by Nerlink, jadi tinggal taruh aja di sini, doi bakal sekaligus ngecas gitu. Nah, selain M Pencil yang makin pro dan fitur produktivitas yang lengkap, bagian layarnya ini juga kayak dapat peningkatan. Layarnya ini seluas 12 inch Ultra Bright UHD Paper Matte Display. Jenis layar matte kayak gini tuh jadi nggak mantul-mantulin cahaya, anti glare, tapi menariknya tuh sekarang dibuat kayak lebih vivid warnanya, semakin jernih dan terang juga nih gue ngerasanya kalau dibandingin sama layar paper matte biasanya. Peak brightness-nya sendiri tuh hingga 1000 nits. Nah, ini kenapa kok layar paper matte bisa jernih? Jadi emang Huawei tuh pakai teknologi high precision nanoscale etching yang buat pola ukiran di permukaan layar tuh yang sangat kecil di level nanometer. Nah, biasanya layar paper matte gini tuh ada efek sparkle gitu ya yang pas kena cahaya, tapi di tablet Huawei MatePad 12X 2026 ini itu efek sparkle-nya kayak bisa berkurang sampai 50%. Iya, jadi kalau kita cek informasinya tuh kayak gitu teman-teman. Jadi nggak heran aja pas kebutuhan kayak kerja mobile di indoor ataupun outdoor itu terbilangnya nyaman layarnya. Buat detail speknya sendiri tuh resolusinya udah 2.8K dan refresh rate tuh hingga 144 Hz. Baterainya juga termasuk yang gede 10.100 mAh yang bisa banget nemenin kerja mobile. Nggak dikit-dikit ngecas gitu ya. Huawei MatePad 12X 2026 ini tuh Wi-Fi only ya teman-teman. Dan untuk UI-nya doi menggunakan Harmony OS dengan RAM itu 12GB dan juga ROM itu 256GB. Tadi di awal kita udah ngomongin bagian si M Pencil yang makin pro ya. Nah, ini buat teman-teman yang kebutuhannya kayak kreativitas, itu bisa banget ya kalian tuh manfaatin salah satu aplikasinya tuh Huawei Notes. Ini kalau kita cek ternyata makin lengkap toolsnya. Sekarang tuh kayak ada 3 pilihan brush dari mulai kaligrafi, pensil 2B hingga spidol. Dan ada juga fitur AI handwriting enhancement buat benerin tulisan kalau kurang rapi. Buat note taking juga pakai aplikasi ini ya udah cukup banget nggak sih? Malah sampai disediain 130 cover, 60 paper hingga 400 stiker yang bisa langsung di-download di Resource Center secara gratis. Seru. Buat teman-teman yang kebutuhannya kayak bikin sketsa yang lebih serius, Huawei juga kayak ngasih aplikasi bawaan yang termasuk profesional banget, dimana ada aplikasi GoPen ini secara gratis. UI-nya terbilangnya simple, tapi ternyata cukup lengkap ya untuk bagian si brush-nya. Hingga ini kalau kita cek ada opsi juga 8K canvas-nya. Selain buat desain-desain kayak gini, GoPen ini juga udah support juga buat bikin gambar animasi juga loh.
Nah, kalau anak gue tuh biasanya bikin sketsa itu pakai aplikasi Ibis Pen kan. Nah, di tablet ini juga bisa tinggal download aja dan install di Huawei Apps Gallery. Sekarang mah mau install berbagai aplikasi di tablet yang Huawei itu kayak udah lebih simple. Oke, itu tadi cerita gue saat nyobain Huawei MatePad 12X 2026 ini. Lagi-lagi kayak dibikin jatuh hati ya sama tablet Huawei. Karena upgrade-nya terbilangnya udah oke. Dari mulai sisi aksesorisnya udah lengkap. Sekarang dilengkapi dengan M Pencil Pro yang makin keren dan cerdas. Dari sisi aplikasi juga ya kayak udah lengkap, yang udah oke banget untuk kebutuhan produktivitas. Nah, tablet ini tuh kayak baru rilis 9 Januari nanti ya teman-teman. Dan pastinya benefit itu menarik banget, dimana teman-teman bakal dapetin gratis keyboard, ada Huawei M Pencil Pro, dan dapat juga Huawei Mouse. Selain itu ada juga 1 tahun extended warranty yang total benefitnya tuh sampai di 4,5 juta rupiah. Wah, menarik ya. Nah, gimana nih kalau menurut teman-teman tentang si tablet yang satu ini? Tulis aja di kolom komentar ya. Sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye-bye.